Untuk pertama kalinya sejak dilaporkan, Inara Rusli akhirnya memenuhi panggilan kepolisian atas laporan Tenri Ajeng Anissa terkait dugaan pencemaran nama baik yang ditujukan kepadanya. Inara yang ditemani oleh kuasa hukumnya pun menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 4 jam dan dicecar oleh 24 pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak penyidik, wanita berusia 30 tahun tersebut mengaku santai saat menjawabnya. Hal itu terbias melalui ekspresi tertawa lebar Inara pasca dirinya menjalani pemeriksaan. Alhamdulillah lancar, pertanyaan dijawab dengan komedi. Hidup ini diketawain aja ya, nggak usah stres-stres ya. Ya mudah-mudahan dari penyidik bisa memproses jawaban yang udah aku berikan dengan bukti-bukti yang ada dan bisa terungkap kebenarannya. Jadi hari ini adalah klarifikasi tentang laporan yang diduga mengenai Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Saudara Tenten. Maka tadi ada 24 pertanyaan dari penyidik. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Inara dengan baik dan semua dijawab dengan bagus ya. Dan ada beberapa yang saya juga agak shock juga gitu. Ada bukti-bukti yang diserahkan oleh Inara yang sebelumnya saya nggak tahu gitu. Jadi dia bawa, ketika saya baca saya juga kaget gitu mengenai ya saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini adalah rahasia ya kan. Nanti biar penyidik nanti yang menganalisa semuanya. Kalau saya membaca saya shock banget. Shocknya gak pantas lah kata-kata itu. Ya kalau saya sebagai dia, ini anak bisa depresi berat dengan bahasa seperti itu. Dia pasti depresi. Bisa-bisa juga kalau orang yang nggak kuat bisa segini. Yang jelas Tante tadi bilang ya, sebagai seorang ibu juga Tante gemes ya. Heran kalau saya ya. Seorang ibu, ya pasti anak saya bisa saya gebukin. Maksudnya gini, bukan gebukin apa ya? Bahasa Medannya tadi saya bilang buat tumbuk tadi sampai begitu. Karena pantas lah soal perempuan. Ya, dalam chattingan itu ini antara suami istri. Chattingannya saya tidak bisa menyampaikan di sini karena itu terlalu vulgar dan tidak etis seorang suami berbicara seperti itu terhadap istrinya. Kalau saya bilang, kalau saya sebagai ibu, itu anak saya tumbuk, saya bilang. Ini saya bicara di luar dari konteks pengacara ya, ini pribadi. Saya sampai kaget tadi ketika saya membaca. Dan tadi Pak Yusuf Hidayat Pak ya, oh iya bukti baru yang sebelum-sebelumnya Ina belum pernah memberikan ke kita gitu. Jadi saya nggak ngerti tadi Ina membawa, ini Tante tambahan. Kita supaya buat nanti persidangan. Ya, tadinya untuk persidangan perdata ya. Jadi ketika saya baca, saya kaget juga. Kehadiran Inara dalam memenuhi panggilan pihak kepolisian nyatanya juga memiliki sebuah misi tersendiri untuk menyelesaikan masalah yang telah melibatkan namanya. Nampak lelah dengan realita kehidupan yang penuh dengan masalah, Inara pun tak menutup diri untuk segera berdamai dengan Virgaun ataupun Tenri Ajeng Anissa. Sebagaimana hal itu ditegaskan langsung oleh Inara yang masih membuka itikat baik dari kedua belah pihak yang selama ini berseteru dengan dirinya. Ya boleh aja, mungkin dari dianya ada etiket baik untuk komunikasi, mengajukan perdamaian. Ya secara kekeluargaan, ya mungkin yang lalu-lalu mungkin dimaafkan, tapi dengan syarat, dengan syarat lah. Semuanya kan nyangkut, Mbak. Syarat semua dalam pusaran drama kehidupan ini. Kalau secara pribadi udah dari pihak Virgaun ya udah. Ya, memang tadi sudah Saudari Inara, klien kami sudah menyampaikan kalau memang ada ruang nanti restoratif justice yang diberikan kepada penyidik, kemudian nanti dikonfrontir, kemudian dia akan melakukan mediasi atau perdamaian. Otomatis Inara sangat senang sekali apabila memang itu ruang itu nanti akan diberikan oleh penyidik, karena itu adalah kewenangan dari penyidik.
Tapi yang jelas klien kami ada keinginan juga untuk bisa berdamai. Ya dikarenakan mungkin sudah lelah ya menghadapi perkara ini. Tindak pidana ini kan juga membutuhkan waktu, kemudian Inara juga sekarang sudah kembali beraktivitas bisnis. Jadi capek kalau bolak-balik dipanggil kan. Ya. Makanya Inara pun juga ada niat untuk berdamai. Itu yang pertama. Ya, yang kedua otomatis juga Inara kan juga sudah melakukan pelaporan berkaitan dengan pasal 284 ya untuk Virgon. Virgon juga nggak mau mungkin ya jangan sampai karirnya juga terhambat dengan bolak-balik. Berarti perdamaiannya untuk kedua kasus itu ya Bang? Iya, dua kasus, jadi mudah-mudahan bisa saling mencabut kan laporannya. Udah nggak berat, soalnya rekening lebih berat ya. Salah. Netizen gitu. Ya apa? Dianggap pribadi sifatnya oleh netizen. Emang kenal lama. Hubungan klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgon juga sekali ya, baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Dan saya tegaskan, klien kami tidak merupakan orang ketiga, bukan pelakor seperti yang diberitakan, seperti yang dibikin di dalam pernyataan itu. Bahwa ada pun perempuan lain, ya silakan tanya Virgon, siapa sebenarnya, tapi bukan klien kami. Tapi yang ditulis di dalam perjanjian itu adalah klien kami. Makanya klien kami sekarang jadi korban, baik di sosial media maupun pemberitaan-pemberitaan sampai ke keluarganya. Termasuk ke pacarnya juga menjadi korban. Ini harus diluruskan. Makanya kami kasih kesempatan 2x24 jam. Kalau tidak, kami akan melakukan tindakan hukum kepada Virgon dan istrinya. Ya pasti sedih dong Pak, namanya anaknya dituduh-tuduh seperti itu ya kan. Apalagi ibu saya dibilang tidak bisa mendidik anak. Perasaan orang tua mana yang tidak sedih begitu, apalagi tante saya yang di Belanda, tante saya yang di Papua juga Facebooknya sampai diserang sama orang-orang. Hati saya kacau lah Pak, sakit lah ngeliat keluarga digituin.